Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia di hari libur ya. Walaupun kita tidak libur, tapi kita tetap belajar hari ini dengan tema surat resmi, surat pribadi dan juga surat lamaran kerja. Nah, minggu ini kita akan belajar dua materi tersebut. Kemudian kita akan berlatih juga membuatnya. Nah, kita awali dengan pengertian dulu bahwa seperti apa surat resmi. Surat resmi yaitu surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu baik perseorangan, organisasi, lembaga maupun instansi. Tentu guna melakukan komunikasi satu sama lainnya secara resmi ya. Surat resmi juga ditulis dengan kaidah juga aturan yang sudah ditentukan, yaitu seperti bahasanya baku. Isi suratnya wajib, jelas, dan efektif, serta ditulis dengan cermat sesuai keperluan. Walaupun surat kerap sekali dipakai untuk keperluan pribadi, surat resmi juga selalu ditulis berdasarkan format atau aturan khusus. Salah satunya adalah surat undangan pernikahan, meskipun itu pribadi tapi dibuat secara khusus. Selain itu, surat sendiri adalah sarana komunikasi untuk digunakan menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Informasi itu bisa berupa pemberitahuan, surat pernyataan, surat perintah, surat permohonan, ya permohonan misalnya narasumber, laporan, ataupun bentuk surat pengantar laporan. Kemudian tujuannya adalah untuk menyampaikan keperluan, pemberitahuan, suatu izin atau suatu penugasan atau sebuah pengumuman ya kepada staf atau lembaga atau instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi wajib memakai format secara resmi, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan beberapa syarat lainnya nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian fungsi surat resmi tersebut yaitu pertama tadi ya sebagai sarana informasi. Yang kedua, surat resmi bisa berfungsi sebagai bukti tertulis cukup otentik dalam bentuk suatu dokumen di mana isi surat tersebut bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sebagai panduan kerja juga bisa untuk melakukan aktivitas, misalnya surat penugasan tadi ya, surat penugasan untuk melaksanakan sebuah acara tertentu. Kemudian sebagai sarana pengingat juga untuk menerima surat baik perorangan maupun lembaga. Kemudian bisa menjadi bukti historis ya. Jadi makanya dibutuhkan sekretaris untuk bisa merekap semua surat-surat. Kemudian walaupun sekarang ini ada beberapa resmi seperti email, peran dari surat resmi dalam bentuk pre-out juga ternyata masih diperlukan ya sebagai bukti ya. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa salah satu dari misalnya yang online itu rusak atau hilang, tapi yang offline bisa menjadi bukti atau sebaliknya. Walaupun yang offline hilang suratnya, kita bisa menggunakan yang online. Ciri-ciri surat resmi yaitu surat menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia IYD ya, dengan kosakata, frasa. Kemudian surat resmi juga dibuat singkat, efektif, padat, serta mudah dimengerti. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implikasi, tapi menggunakan bahasa eksplisit. Jadi tidak perlu basa-basi, langsung dia menuju poinnya. Kemudian dibentuk sedemikian rupa seperti full box. Kemudian pada bagian kop surat itu ada kop suratnya, bahwa itu menandakan bahwa itu resmi dari instansi tersebut. Kemudian bagian-bagian surat resmi di dalamnya dicantumkan juga nomor surat, perihal, tanggal, alamat, bahkan lampiran ya, kalaupun misalnya ada lampiran nama peserta lomba misalnya. Nah di situ misalnya dia mengumumkan tentang finalis lomba, maka lampiran itu juga perlu. Kemudian resmi ditempel stempel ya. Kalau kalian mendapatkan surat resmi tanpa stempel berarti itu tidak sah ya. Kemudian surat resmi juga dibentuk sesuai sistematis. Dibuat sesuai keperluan. Oke, kemudian ada syarat surat resmi. Kalau tadi ciri-ciri, oke. Tadi ciri-ciri. Ini syaratnya ya. Pada bagian surat resmi hampir mirip dengan menulis surat resmi harus sesuai standar.
Kemudian pada bagian isi surat resmi sebaiknya ditulis secara singkat, jelas, padat. Pada bahasa harus menggunakan bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Surat resmi harus memberikan citra yang baik bagi instansi maupun lembaga yang membuat. Baik, ini beberapa struktur ya, bahwa itu termasuk surat resmi, yaitu pertama, ada kepala surat atau kop surat. Kemudian ada nomor surat ya. Ada nomornya, misalnya nomor sekian, strip garing berapa, pada bulan berapa dia keluar. Kemudian ada tanggal surat ya, di sebelah kanan atau kadang di sebelah bawah di atas tanda tangan. Kemudian ada tulisan lampiran ya, di bawah perihal biasanya ada lampiran. Kalaupun nggak ada ya biasanya tidak ada kata lampiran, tapi kalau ada berarti ada beberapa yang dilampirkan. Kemudian alamat tujuan. Ada bagian pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan pengirim serta tembusan. Itu surat resmi ya. Nah, cara menulisnya adalah pada bagian penulisan surat tidak perlu mendahulukan nama tempat apabila sudah tercantum pada pok surat ya. Jadi terkadang di bawah tanggal itu kan, di bawah tanggal sebelum tanggal itu ada nama tempat. Itu tidak perlu karena di surat sudah ada. Kemudian apabila surat tercantum kop dan untuk angka tahun tidak perlu diikutkan dengan tanda baca apapun. Pada bagian lampiran terdapat dokumen pendukung seperti misalnya ada kwitansi, brosur atau apa, itu lampiran juga ya. Jadi kalau ada kalian menyertakan surat kemudian untuk membuat surat sponsor, maka di belakangnya ada lampiran sponsor ya, proposal sponsor. Nah, surat tersebut harus ada tulisannya lampiran. Lampiran sama dengan satu bendel misalnya. Hal tersebut tidak perlu dilampirkan dalam surat, hanya perlu dituliskan jumlahnya ya. Jadi di atas itu tulisannya lampiran sama dengan satu bendel, titik dua ding. Namun apabila tidak terdapat lampiran, maka lampiran tersebut tidak perlu dicantumkan. Untuk bagian perihal sebaiknya ditulis secara ringkas ya. Hal tersebut misalnya bagian perihal permohonan atau undangan atau surat penugasan ya, atau surat perintah begitu langsung. Bagian perihal itu di atas ya, habis nomor kemudian perihal sama dengan surat penugasan gitu. Tidak perlu menambahkan kata kepada di awal penulisan alamat ya, langsung aja yang terhormat siapa gitu ya, nggak perlu pakai kepada karena ini bukan surat yang pakai amplop. Nah, kecuali nanti dia dikasih amplop dan kepadanya itu di luar amplop, bukan di surat ya. Nah, ini adalah salah satu tata letak. Contoh tata letaknya, yang pertama adalah kepala surat ya, di sini ada kop. Kemudian ada tanggal surat ya, nomor 2 di sini ada tanggal surat. Kemudian nomor suratnya ada di nomor 3, ini kurang ke bawah ya. Oke, aduh, kurang ke bawah. Kemudian nomor 4 itu lampiran, nomor 5 perihal. Nomor 6 alamat tujuan. Nomor 7 salam pembuka, isi surat, salam penutup. Nomor 10 ya. Salam penutup itu seperti hormat kami gitu. Hormat kami. Direktur KSAKK, kemudian tanda tangan, kemudian nama terang, baru tembusan. Tembusannya misalnya kita ini surat dari direktur ya, maka surat direktur tentang libur misalnya, maka tembusannya itulah kepada bidang akademi, kepada mahasiswa KSAKK, itu bisa. Nah, ini contohnya ya, bahwa kepala surat itu ada kopnya, ada nama, alamat, ada nomor telepon ya, harus dilengkapi, ada logo juga. Kemudian penulisan tanggal tidak perlu ditambahkan apapun ya, langsung tidak perlu ditambahkan kota juga kalau di atas. Oke, dan biasanya kalau resmi itu di atas tanggalnya. Jadi tanggal keluar ya. Dia tanggal keluar. Jadi sebelum disebar itu dia sudah dibuat dulu. Misalnya undangan itu pada tanggal 13 Desember, maka biasanya nomor tanggalnya itu di atas itu sebelum tanggal 13 Desember. Misalnya dia dibuat tanggal 10 Desember. Kemudian nomor surat ya. Nomor surat di sini disingkat ya menjadi nomor ya. Nomor 12 ini misalnya ya, nomor 12 itu nomor urutan ya. Kemudian strip kode intern misalnya bagian akademi atau bagian
prodi seni kuliner itu nanti bisa angkap, bisa juga huruf ya. Misalnya jadi seni kuliner gitu. Garing, kemudian bulan. Bulan itu biasanya menggunakan Romawi, tapi ada juga yang menggunakan huruf. Mar ini ya, di contoh ada mar atau huruf atau Romawi. 3 Romawi 3 strip 2022 misalnya. Ini kemudian lampiran, lampiran langsung dinyatakan. Kalau memang satu lembar, kalau proposal satu bendel gitu ya. Kalau surat resminya adalah mengajukan proposal ya, permohonan bantuan atau apa gitu kan, misalnya 17-an tuh itu ada surat pengantarnya. Nah, surat pengantar itu juga surat resmi. Ketika dia ada proposalnya, maka lampirannya bisa dikatakan satu bendel gitu ya, karena proposalnya berbeda dengan surat. Perihal, ada perihal ini ada undangan, ada surat perintah, surat permohonan ya. Surat permohonan atau permohonan langsung juga bisa, penugasan langsung juga bisa, gitu kan. Kemudian alamat tujuan ya, langsung yang terhormat ya, nggak perlu pakai kepada apa-apa. Dan alangkah baiknya penulisan ini langsung pemakaian kata di tempat tidaklah tepat karena tersebut kurang konkret. Oleh sebab itu kata-kata dapat diganti di kantor, di rumah, di Jakarta ya. Atau di kalimat alamat langsung aja. Salam pembuka itu biasanya dengan hormat, assalamualaikum gitu ya. Atau langsung yang formatnya hanya dengan hormat begitu. Kemudian isi surat ya, isi surat terdiri atas 3 macam alinea ya. Yang pertama alinea pembuka, itu apa yang dimaksud ya, mau apa dulu, kemudian alinea transisi dan alinea penutup. Isi surat berupa hal-hal pokok yang penting harus disampaikan dalam surat resmi. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang baku. Surat tergantung dari keperluan surat tersebut dibuat berupa undangan, surat pemberitahuan ya, misalnya akan ada studi banding misalnya ya, itu kan surat pemberitahuan. Kemudian ada salam penutup, biasanya demikian surat dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian hormat kami. Oke, kemudian di sini ada tanda tangan nama jabatan ya yang bertanggung jawab terhadap isi surat. Ada juga tembusan ya, contohnya ini ketua, misalnya ketua kelas gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Di sini tadi ada kop, kemudian di bawahnya lagi ada nomor, ada lampiran, ada hal dengan hormat. Kemudian kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat. Ada di sini, kemudian ada bagian alinea penutup ya. Kemudian penutup ini biasanya ucapan terima kasih. Kemudian ada salam penutupnya adalah hormat kami ketua OSIS. Oke. Kemudian kalau tadi ada surat resmi atau surat dinas, ini adalah surat niaga. Surat yang dipergunakan oleh badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga serta perdagangan perindustrian dan usaha jasa. Surat penawaran, surat pengaduan, surat pesanan, surat pengiriman, pembayaran. Baik, terima kasih untuk materi surat resmi dan atau surat pribadi ya. Kalau surat pribadi tidak perlu menggunakan berbagai macam bentuk tadi ya, bisa langsung kepada yang terhormat ini ya, seperti yang kalian pernah bikin, seperti untuk keluarga, untuk pacar, untuk ibu, itu tidak resmi atau namanya surat pribadi. Baiklah, terima kasih perhatiannya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.